Di berbagai negara, hakim memegang peran penting dalam menegakkan hukum dan juga keadilan. Namun, bagaimana jika mereka justru melanggar kepercayaan ini dengan terlibat dalam kasus suap? Apakah hukuman bagi hakim yang korup di berbagai negara ini berbeda-beda? Dalam video ini kita akan membahas contoh kasus nyata dari beberapa negara-negara tentang bagaimana mereka menindak hakim yang terlibat suap. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News bersama aku Faisal. Dan di video kali ini kita akan membahas kasus-kasus hakim di berbagai negara yang ketahuan melakukan tindakan suap, teman-teman. Video ini sekaligus juga menjadi respon terhadap perkembangan kasus Ronald Tanur yang per video ini dibuat. Rupanya majelis hakim yang bersangkutan ini ketahuan melakukan tindakan suap dan gratifikasi. Dan saat ini sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut, teman-teman. Ya, semoga dengan adanya kejadian ini hakim-hakim lain di Indonesia ini bisa lebih berintegritas, teman-teman, dalam menjalankan tugasnya, ya kan? Karena sebenarnya tidak dapat dipungkiri jika hakim ini juga sama-sama manusia, teman-teman. Kodratnya ini memiliki sebuah hawa nafsu, yang mana hal tersebut ini berkaitan juga dengan kasus-kasus di berbagai negara lain yang memiliki kasus serupa, teman-teman. Apa saja kasus-kasus di negara lain? Tapi sebelum lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Sebagai catatan teman-teman, di video ini kita nggak akan bahas semua kasus-kasus yang ada di negara-negara lain ya, teman-teman ya. Ini adalah kasus-kasus yang kita anggap sebagai kasus-kasus yang cukup besar aja, teman-teman. So, langsung aja kita mulai videonya. Mari kita mulai dengan Amerika Serikat, teman-teman. Ada sebuah skandal yang cukup besar di Amerika Serikat, yang mana skandal ini disebut sebagai Kids for Cash Scandal, teman-teman. Ini adalah salah satu kasus terbesar dalam sejarah peradilan Amerika Serikat yang terjadi di Pennsylvania pada tahun 2008. Kasus ini melibatkan dua hakim, yakni Mark Ciavarella dan juga Michael Kohanan, yang menerima suap sebesar 2,8 juta US dollar dari operator penjara swasta. Sebagai imbalan, kedua hakim ini harus mengadili ratusan remaja untuk dihukum penjara dengan vonis yang terbilang sangat ringan, teman-teman. Itu dijatuhi hukuman dan dikirim ke penjara-penjara swasta tersebut, teman-teman. Para remaja yang dijatuhi hukuman ini seringkali tidak memiliki catatan kriminal yang serius, teman-teman. Dan bahkan ada beberapa kasus di mana hukuman ini tidak sepenuhnya adil gitu ya. Banyak dari mereka yang dipenjara karena pelanggaran kecil seperti mencuri DVD atau melanggar aturan sekolah. Nah, setelah skandal ini terbongkar, kedua hakim ini diadili dan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Mark dijatuhi hukuman sebanyak 28 tahun penjara, sementara Michael dijatuhi hukuman 17,5 tahun penjara. Selain itu, mereka berdua juga diwajibkan membayar denda dan ganti rugi kepada para korban serta dilarang untuk bekerja di bidang hukum seumur hidup. Skandal ini membuka mata masyarakat Amerika Serikat tentang korupsi dalam sistem yudisial dan pentingnya perlindungan hak-hak anak. Ini juga mengarah pada reformasi besar dalam sistem pengadilan remaja di Pennsylvania untuk memastikan independensi hakimnya. Negara kedua yang memiliki kasus penyuapan hakim adalah negara Brazil, teman-teman. Tepatnya kita akan ngomongin sebuah operasi yang bernama Operation Car Wash. Nah, Operation Car Wash ini adalah operasi anti korupsi terbesar di Brazil yang dimulai pada tahun 2014. Operasi ini berawal dari penyelidikan cuci uang di tempat pencucian mobil di Curitiba. Tapi kemudian mengungkap jaringan korupsi yang sangat luas yang melibatkan perusahaan minyak negara Petrobras. Beberapa pejabat, politisi, pengusaha, dan hakim diketahui menerima suap untuk menerima keputusan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan besar di Brazil. Dalam skandal ini, beberapa hakim terbukti terlibat menerima suap untuk meringankan hukuman atau menghapus tuduhan pada tokoh-tokoh tertentu. Salah satu contohnya adalah Hakim Sergio Moro yang kontroversial dalam beberapa keputusan dan dianggap tidak netral dalam kasus tersebut. Beberapa hakim yang terbukti bersalah diberhentikan dari jabatan mereka, dikenai denda yang besar, dan bahkan ada yang dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, mereka dilarang juga untuk berkarir lagi di sektor publik. Nah, Operation Car Wash ini menciptakan gelombang besar reformasi dalam sistem peradilan dan pengawasan di Brazil, serta menunjukkan kepada masyarakat dampak besar korupsi yang melibatkan pengadilan dan juga pejabat tinggi.
Negara selanjutnya yang memiliki kasus penyuapan hakim adalah negara Cina. Tepatnya kita sedang ngomongin kasus dari Wu Xiaoqi, di mana ia adalah seorang hakim terkemuka asal Beijing yang tertangkap menerima suap besar dalam bentuk uang tunai dan barang-barang mewah dari beberapa pengusaha kaya yang ada di Cina. Suap ini diberikan dengan harapan Wu Xiaoqi akan memberikan keputusan yang menguntungkan bagi para pelaku bisnis tersebut dalam kasus yang mereka hadapi. Nah, Wu Xiaoqi ini awalnya berusaha menyembunyikan harta hasil suap ini melalui rekening-rekening rahasia dan properti yang dibeli di bawah nama pihak ketiga. Namun, penyelidikan internal akhirnya menemukan bahwasannya bukti kuat yang dapat menghubungkan dirinya dengan kasus suap ini. Wu Xiaoqi kemudian dihukum penjara seumur hidup setelah terbukti menerima suap dalam jumlah yang sangat besar dan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur hasil persidangan. Selain itu, aset-aset yang dimiliki disita oleh negara dan keluarganya ini dilarang terlibat dalam jabatan publik, teman-teman. Nah, kasus ini menunjukkan bahwasannya Cina tidak segan-segan memberikan hukuman ekstrim untuk para pejabat yang terlibat dengan kasus korupsi, termasuk penjara seumur hidup dan bahkan ada yang sampai hukuman mati dengan tujuan memperkuat transparansi dan integritas di sistem peradilannya. Negara selanjutnya yang akan kita bicarakan mengenai kasus korupsi atau kasus suap adalah negara Jepang, teman-teman. Di mana Jepang ini memiliki sebuah kasus atau skandal yang disebut dengan Lockheed Scandal. Nah, Lockheed Scandal sendiri adalah sebuah skandal korupsi internasional yang melibatkan perusahaan pesawat terbang Lockheed dan berbagai pejabat serta politikus di Jepang pada tahun 1976. Meskipun kasus ini tidak hanya melibatkan hakim, beberapa pejabat hukum Jepang juga turut terseret dalam pusaran suap ini, termasuk upaya untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Nah, skandal ini mengungkap bagaimana pejabat Jepang ini menerima suap untuk memudahkan masuknya produk-produk Lockheed ke pasar Jepang. Skandal ini mengungkap bagaimana pejabat Jepang menerima suap untuk memudahkan masuknya produk-produk Lockheed ke pasar Jepang, yang seharusnya ini harus dikaji ulang oleh sebuah yang namanya pengadilan, teman-teman. Nah, para pejabat yang terbukti menerima suap ini kemudian dijatuhi hukuman penjara dan juga denda besar serta kehilangan hak untuk kembali terlibat di dalam dunia hukum atau jabatan publik lainnya. Nah, kasus ini itu mencoreng reputasi sistem peradilan yang ada di Jepang dan juga memunculkan reformasi besar-besaran, teman-teman. Lockheed Scandal sendiri menjadi sebuah kasus peringatan bahwasannya Jepang juga rentan terhadap kasus korupsi. Dan negara ini memperketat aturan serta pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di kalangan pejabat publik dan juga peradilan. Itu dia, teman-teman, beberapa kasus-kasus suap yang diterima oleh para hakim yang terjadi di beberapa negara-negara lainnya, teman-temannya. Rupanya negara Indonesia ini juga bisa gitu ya, harusnya mencontoh kasus-kasus yang terjadi di luar negeri ini agar hal-hal serupa yang terjadi di luar negeri ini tidak terjadi juga di Indonesia. Atau teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis aja di kolom komentar. Apakah hukuman-hukuman tersebut ini bisa diimplementasikan ke negara kita Indonesia? Apa hukuman-hukuman yang cocok bagi para hakim-hakim yang ketahuan menerima suap atau gratifikasi? Tulis aja di kolom komentar. Dan sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Kalau teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan ada di TikTok. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.